yaumiddin. Ayat ini bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Bahkan ada yang bacanya dengan fathah semua, malaka yaumiddin. Namun menurut Imam Ibnu Katsir, bacaan yang itu tidak populer, itu bacaan yang kurang pas, jadi tidak perlu kita pakai. Cukup yang dua tadi saja, boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek, tergantung kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kaum muslimin, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, juga kita sempurnakan dengan sholawat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, terkhusus pada hari ini, hari Jumat, yang sholawat itu pahalanya berlipat-lipat, khasiatnya berganda. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah pekan yang lalu saya izin tidak bisa hadir. Berarti panjenengan tetap datang ya? Ya, Masya Allah. Semangat sekali. Mudah-mudahan pahalanya tetap sama, karena ketika kita membiasakan sesuatu, lalu suatu ibadah maksudnya, kemudian kita terhalang mengerjakan ibadah tersebut karena ada uzur, karena ada halangan seperti sakit, walaupun kita tidak melakukannya tapi pahalanya tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi keistimewaan orang yang istiqomah itu begitu, walaupun dia suatu saat terhalang tidak bisa melakukan ibadah rutinnya, tapi pahalanya tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti pegawai, walaupun dia libur tapi gajinya tetap dibayarkan. Jadi, dan tidak dikurangi, Mungkin dia ngambil cuti 1 bulan tapi gajinya yang 1 bulan itu tetap utuh, kan seneng banget. Nah, itulah keuntungan orang yang istiqomah. Jadi walaupun dia terhalang mengerjakan suatu ibadah rutinnya karena memang ada uzur, tapi pahalanya tetap utuh. Sama juga dengan orang yang ini kita baca fikih sedikit. Misalnya dia rutin melaksanakan qobliyah subuh, satu hari terhalang tidak bisa melakukan qobliyah subuh, entah apa alangannya, maka masih diizinkan, dibolehkan menurut sebagian pendapat ulama untuk melaksanakan qobliyah subuhnya setelah subuh. Ya, tapi niatnya tetap qobliyah, walaupun dilakukannya ba'diyah. Padahal yang kita tahu, ba'da subuh itu atau setelah pelaksanaan sholat subuh adalah waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Tapi kenapa kok untuk qobliyah subuh masih bisa diganti setelah subuh? Ya, saking istimewanya qobliyah subuh. Yang kedua, orang tersebut memang sudah rutin qobliyah subuh, bukan untuk yang orang tahu qobliyah kok mau mengerjakannya setelah subuh, ya kan nggak bisa. Itu terkhusus untuk mereka yang rutin. Itu pun bagi yang bersedia. Kalau tidak bersedia juga tidak apa-apa. Maksud saya menjelaskan ini, saking istimewanya keistiqomahan itu, sampai-sampai ada privilege. Apa sih privilege itu? Ada hak-hak khusus untuk mereka yang istiqomah yang tidak diberikan kepada yang tidak istiqomah. Nyambung apa bukan ini? Nyambung ya.
Nah, termasuk ini nih thalabul ilmi kita. Oh, ini luar biasa. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Saya kira hadis ini sering sekali disampaikan untuk terus mengingatkan kita agar bisa istiqomah. Ya, kita ulang-ulang, siapa yang menempuh perjalanan untuk thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan dia dengan perjalanannya itu jalan menuju surga. Paling tidak kita hadir di majelis ilmu dengan segala pengorbanan kita, dengan segala kesusahannya, kepayahannya, itu berkhasiat memudahkan kita masuk surga. Walaupun nanti ketika hadir di majelis ilmu dapat ilmunya berapa persen sih kira-kira Bu? Kalau kita kan paling 1 jam ya, 1 jam itu dari 1 jam yang didengarkan kira-kira yang diingat berapa menit? Ya beda-beda kan kita kan, karena kita berbeda-beda daya nalarnya, daya pikirnya, kecerdasannya dan daya konsentrasinya, maka yang dinilai pertama kali ya usaha kita untuk hadir di sini. Kalau niat jelas, niatnya harus selalu lillahi ta'ala. Usaha kita itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Walaupun nanti kadar ilmunya ya lain-lain. Jadi penilaiannya bukan pada kadar ilmunya yang dinilai pertama kali, tapi pada upayanya untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Karena kalau yang dinilai adalah hasil ilmunya, pasti jadi tidak adil. Karena tadi kita punya bekal kecerdasan yang tidak sama. Jadi bukan kadar ilmunya yang dinilai. Kemudian berikutnya juga ada nanti, nah ini na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk yang ini. Juga ada orang-orang berilmu, orang alim selama di dunia, tapi di akhirat malah masuk neraka. Makanya yang dinilai bukan berapa banyak ilmu kita, tapi yang dinilai adalah upaya thalabul ilminya, kemudian upaya untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat. Loh, Ibu duduk di sini itu ada capek-capeknya nggak Bu? Ada susah-susahnya nggak? Apa? Semutan, beyek, bengkek, nah seterusnya. Sudah nggak dikasih senderan kan gitu. Ya itu bagian dari kepayahan-kepayahan thalabul ilmi yang berkhasiat mendapatkan kemudahan masuk surga. Jadi kalau orang ingin mudah masuk surga, ya dia harus mau berpayah-payah thalabul ilmi. Kalau dia tidak ingin, kalau dia pengennya hidup senang, berleha-leha, santai-santai, tidak mau thalabul ilmi, ya nanti jadi susah untuk masuk surga. Jadi diimbal baliknya itu begitu. Kan bisa saja ada orang yang dia sebenarnya punya waktu luang, punya pikiran yang cerdas, tapi tidak mau thalabul ilmi. Kenapa? Ya seperti orang ada sakit di badannya, tapi tidak mau periksa ke dokter. Jadi kalau periksa jadi ketahuan sakitnya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ya gitu. Iya, karena dia sudah nyaman dengan hidupnya, nyaman dengan kehidupan dia, versi dia, nyaman dengan cara dia mencari rezeki, entah halal entah haram, pokoknya diembat semuanya. Jadi kalau dia ngaji, khawatirnya jadi tahu, jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh kan. Nah, akhirnya ya sudah, nggak usah ngaji sekalian gitu. Ada yang begitu tuh, ada Bu. Saya pernah ketemu dan dengar dengan telinga saya. Suatu saat cerita ini nggak apa nih, tapi ya nanti ceritanya disensor lah. Jadi di Banyumas Raya itu ada perkumpulan pedagang makanan khas daerah tertentu, ya, dari daerah beliau ini. Itu makanannya khas. Ada paguyubannya, perkumpulannya setiap bulan setiap berapa bulan sekali gitu. Itu saya dapat informasi sekitar tahun 2000, yang udah agak lama, 2015 mungkin sekarang nambah mungkin anggota paguyubannya. Itu saja dulu sudah sampai 150-an orang banyaknya se-Banyumas Raya, dan isinya orang-orang yang secara ekonomi
Oh, Masya Allah, mampu. Yang gaji bulanannya jauh berlipat-lipat di atas pegawai. Pokoknya gajinya luar biasa. Nah, satu saat ada warga paguyuban itu yang punya ide untuk ngumpul-ngumpulnya jangan cuma arisan tok, tapi ada pengajiannya, undang ustadz gitu. Biar nanti tahu ini bisnis yang dijalankan sesuai aturan syariat apa tidak. Intinya begitulah. Nah, dia begitu, bukan hanya ngejar dunianya saja gitu. Begitu ada orang yang usul, salah satu anggota itu usul begitu, terus orang senior di situ, bapak-bapak senior, ya, termasuk yang salah satu yang paling laris di Purwokerto, itu malah ngomong gini, ngapain kita ngundang ustadz? Kita di sini hanya untuk senang-senang, tidak untuk ngaji gitu dia. Ya gitu tuh. Ya, jadi memang ada orang yang nggak mau belajar tentang agama karena dia khawatir nanti kalau ada pengajian jadi nggak laris lagi nanti. Jadi nggak laris. Jadi ada orang yang tidak mau gampang masuk surga, dia lebih suka gampang masuk neraka. Ya gitu tuh. Mudah-mudahan kita bukan yang seperti itu. Jadi surga itu mahal. Nanti di pelajaran tafsir Al-Fatihah kita nanti ada sebenarnya di ayat berapa kemarin yang terakhir yang kita bahas, ayat ketiga apa keempat ya? Mau ketiga ya? Mau keempat atau ketiga, gimana catatan ibu? Ini semuanya santri teladan kok bawa catatan semua. Itu pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita langsung aja masuk ke pelajaran kita sambil sekilas mengulang flashback pelajaran yang sudah cukup lama kita tinggalkan. Jadi di surat Al-Fatihah Allah mengawali dengan basmalah. Di basmalah itu terasa sekali Allah sedang menunjukkan profil dirinya yang luar biasa. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tuhan yang penuh kasih sayang, baik terhadap mukmin maupun terhadap kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di ayat kedua, wah ini tekanannya lebih kuat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kata Rabbil Alamin. Apa itu artinya? Penguasa alam semesta. Itu kalimat yang memberikan tekanan, mengintimidasi kalau bahasa lainnya. Masih ingat ya ilmu kita? Nah, kenapa kok kata itu mengintimidasi? Ya seperti kita membahasakan si Anu itu hati-hati loh, dia kalau di di militer gimana Bu Leon? Hati-hati loh, si Anu jenderal misalnya kan. Nah, dia anak jenderal loh. Jangankan jenderalnya, anaknya saja sudah ditakuti orang. Hati-hati loh, bapaknya kepala desa. Hati-hati loh, padahal cuma kepala desa. Apalagi kalau dia presiden. Hati-hati loh, itu cucunya presiden misalnya. Lalai kan juga gitu. Hati-hati loh, ini raja penguasa alam semesta. Itu kan kalimat yang mengintimidasi. Jadi bukan sembarangan kalimat. Jadi kata Rabbul Alamin itu sebuah kalimat yang membuat kita menjadi tertekan. Bagi yang paham, dia akan tertekan. Ini luar biasa. Bukan penguasa satu desa, bukan satu kecamatan, tapi penguasa langit dan bumi. Nah, bayangkan, itu kan sangat mengintimidasi. Lalu kata Rabbul Alamin itu kembali Allah netralkan dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul? Begitu? Ayat keberapa? Ayat ketiga. Untuk apa? Ya, untuk mengenalkan kembali, mengingatkan lagi, walaupun dia penguasa alam semesta, yang kalau kita tahu para penguasa di bumi rata-rata gimana Bu? Kalau penguasa di bumi dengan kekuasaan yang sangat luas, biasanya otoriter, zalim dan seterusnya. Nah, biar kita tidak salah paham dengan Tuhan kita, memang betul dia penguasa alam semesta, tapi dia juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu diulangi lagi di bawahnya agar rasa terintimidasi tadi jadi netral lagi. Halo Bu, oh dia betul penguasa, tapi dia sangat pengasih, sangat penyayang. Oke, tapi kalau kamu salah, hati-hati, nanti ada Maliki Yaumiddin. Coba
Jadi seimbang, tetap ada keseimbangan. Jadi memang betul dia penguasa. Loh, tabiatnya penguasa kalau dia punya perintah, dia punya larangan dan tidak ditaati gimana oleh rakyatnya? Ini penguasa mengeluarkan aturan. Ada perintah ini, ada larangan ini. Nanti kalau rakyatnya nggak patuh terus gimana? Ya mesti ada sanksinya dan dia punya perangkat untuk menghukum. Betul ya? Ada perangkatnya. Nah, Tuhan penguasa alam semesta lebih hebat dari itu. Dia punya perintah, dia juga punya larangan. Kalau perintah dan larangannya tidak diindahkan, nanti ada hukumannya, dan itu logis bagi penguasa, logis. Tapi walaupun demikian, sehebat-hebatnya dia menghukum, dia tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi seimbang. Makanya tadi saya sampaikan di awal ada keseimbangan biar kita ini paham Tuhan kita itu walaupun dia penguasa alam semesta, tapi dia juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ada keseimbangan. Tidak boleh bahas satu sisi saja, Maha Pengasih Penyayang saja, tapi lupa kalau Tuhan kita juga bisa memberikan hukuman, bisa memberikan azab. Nah, itu yang sering tidak seimbang. Misalnya di surat Al-A'raf itu coba Ibu lihat. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, surat Al-A'raf ayat 165. Mungkin di antara Ibu ada yang sedang pegang buku tafsir, bisa dibuka, atau sedang buka mushaf Quran pun bisa dibuka. Surat Al-A'raf ayat 165. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu amat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi dia juga Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kata iqab, kata hukuman langsung ditimpali dengan kata Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bu, nun sewu nggih, ini biar kita tambah paham. Saya suka memberikan perumpamaan kepada yang lebih kecil, yang levelnya lebih rendah. Karena kalau tentang Allah itu kan levelnya tinggi sekali. Nah, kita turunkan levelnya. Ibu sayang nggak sama anak-anaknya? Oh, jangan ditanya. Ibu antara bapak sama ibu kepada anak lebih sayang siapa? Antara bapak dengan ibu kepada anak itu lebih sayang mana? Ibu apa bapak? Ibu. Nah, sekarang ini misalnya ini ada bapak, seorang profil seorang ayah yang sayang sekali kepada anak-anaknya. Tapi satu saat ketika anaknya tidak sholat, terus dia pukul anaknya. Padahal di kesempatan lain kalau anaknya salah, tapi kesalahan bukan karena meninggalkan sholat, itu dia nggak pernah mukul. Paling hanya ditegur atau dipeliri atau dipelototi gitu. Atau pakai suaranya agak keras sedikit, atau paling cuma disentuh sedikit atau dijiwit sedikit. Tapi ketika nggak sholat malah dipukul. Dan anak-anaknya paham ini bapaknya sayang kepada dia, sayang. Tapi ketika dia nggak sholat, kok malah dipukul sama bapaknya yang sayang itu. Itu gimana perasaan si anak? Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak, Bu? Berarti si anak akan memahami, kan bapak saya ini sayang ke saya. Kalau saya melakukan kesalahan yang ini kok saya dipukul ya? Padahal yang lain-lain enggak. Berarti apa yang timbul dalam perasaan anak? Berarti ini kesalahan sangat besar. Meninggalkan sholat itu kesalahan yang sangat besar. Sesayang-sayangnya bapak dan ibunya dia, kalau meninggalkan yang itu nanti dihukum, dipukul. Tidak seperti yang lain. Paham kan? Jadi ketika orang tua betul-betul sayang ke anaknya, dalam momen-momen tertentu anak melakukan kesalahan yang berat sesuai tuntunan syariat harus dihukum sampai ada hukuman fisiknya. Dia anak-anak yang dihukum oleh bapak ibunya dengan cara begitu itu tidak membuat dia kehilangan sayang kepada
orang tuanya, bapak ibunya. Enggak membuat nanti terus dia kabur dari rumah karena dihukum, itu enggak. Karena dia juga tahu dia sendiri yang salah. Salah. Nah, Tuhan kita itu lebih hebat lagi kasih sayangnya daripada orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau sampai Allah menghukum sesuatu kepada hambanya, berarti itu wujud apa? Sayang. Terus apa lagi? Berarti kesalahan itu sudah sangat fatal. Itu kesalahan berat sekali. Nah, kalau dia mau bertobat, minta maaf, misalnya Bu Nur Sewu, anak jenengan yang melakukan kesalahan tadi, terus dia minta maaf dengan sungguh-sungguh, dimaafkan nggak? Hah? Walaupun muka jenengan masih merah-merah karena marah, tapi kalau bocahnya sudah minta maaf terus kayaknya kayak kesiram air toh, ya sudah reda. Nah, Tuhan kita lebih hebat dari itu. Tuhan kita lebih hebat dari itu. Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita segera meminta maaf kepada dia, waduh, masya Allah, senangnya luar biasa. Ibu, saya tanya, kalau punya barang hilang, misalnya ada barang berharganya yang hilang, apa sih contohnya yang berharga terus hilang itu? Uang, ya uang. Atau perhiasan mungkin, perhiasan. Tiba-tiba perhiasannya di tempat yang biasanya dia taruh, kok tidak ada di situ? Ada 10 gram emas misalnya, kan lumayan tuh. Sekarang 1 gram berapa sih Bu ya? 400, doa jenengan yang paling hafal. Kalau bapak-bapak lama jawabnya. 10 gram hilang, keteriwal, nggak tahu kemana. Tanya bocah nggak tahu, tanya suaminya nggak tahu. Ini nggak ada tanda-tanda dibobol maling, tapi kok nggak ada barangnya. Terus seminggu kemudian ketemu, entah nyelip di mana, ketemu lagi, itu gimana perasaannya? Hah? Padahal seminggu lamanya sholatnya nggak khusyuk, karena mikirkan 10 gram yang hilang itu. Nah, begitu ketemu kan jadi plong lagi, masya Allah, senang banget. Nah, saya tanya, ibu kalau anaknya melakukan kesalahan terus dia minta maaf, senangnya kayak apa? Sama nggak dengan senang jenengan menemukan emasnya yang hilang? Hah? Sama nggak kira-kira? Kayaknya enggak ya? Enggak bakal sesenang itu kayaknya ya. Ya, masya Allah. Padahal Bu, kalau ada hamba yang berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, kemudian dia sungguh-sungguh bertobat, Allah sangat senang, melebihi senangnya orang yang baru saja menemukan barang berharganya yang hilang. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Dulu ada kisah menarik, Rasulullah mengkisahkan ada orang safar bawa onta itu sudah kendaraan mewah waktu itu. Bekal-bekal perjalanannya di situ semua, makanannya, pakaiannya dan seterusnya. Ketika capek dia beristirahat di perjalanannya, ada sebuah pohon, terus dia ketiduran. Bangun-bangun dari tidur, ontanya hilang. Lah onta itu begitu tabiatnya. Makanya Rasul mengumpamakan orang menghafal Quran itu seperti orang punya onta. Jadi kalau ontanya tidak diikat, ya lepas. Onta itu hewan yang tidak setia dengan pemiliknya. Tidak sama dengan kuda, kucing, anjing, itu tidak sama. Jadi kalau nggak diikat, lepas dia, lari, kabur. Betul, begitu dia bangun, ontanya sudah nggak ada. Dicari ke sana kemari juga percuma karena padang pasir. Jadi ketiup angin sedikit, jejak-jejak itu jadi ketutup, jadi hilang lagi. Jadi dia cari ke sana kemari nggak ada. Dari tadi tidur dalam keadaan perut kosong, bangun tidur nyari ke sana kemari dalam keadaan panik, tambah lemes. Akhirnya balik lagi ke tempat istirahatnya semula. Ada air hangat. Bangun-bangun yang kedua kalinya, ontanya sudah balik lagi dengan barang-barang yang masih utuh di di punggung ontanya itu. Saking senangnya orang ini, dia berkata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, saya Tuhanmu, katanya.
Saking bahagianya dia karena menemukan barangnya yang hilang itu. Karena kondisi dia itu sudah antara hidup dan mati, wong di padang pasir. Kalau ibu kehilangan kendaraan misalnya di kota sana, gimana kira-kira Bu? Paling enggak kan sekarang gampang Bu, ada HP, tinggal telepon bocah. Kalau lapar ya mampir warung kan begitu. Jadi padang pasir mau mampir kemana? Mau nelpon siapa kan nggak bisa. Jadi itu kondisi antara hidup dan mati. Begitu sudah putus harapan ternyata balik lagi masih utuh, sehat walafiat. Masya Allah, senangnya luar biasa sampai salah ngomongnya. Tuhan dia sebut, hamba dia Tuhannya. Tapi itu dimaafkan karena saking bahagianya. Dan Allah Ta'ala, kata Rasul, sangat bahagia dengan bertobatnya seorang hamba, melebihi bahagianya orang itu tadi setelah menemukan barang berharganya yang hilang. Monggo panjenengan pahami kalimat di ayat 165 surat Al-A'raf. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Tuhan itu sangat cepat menghukum, tapi dia juga sangat pengampun dan penyayang. Kemudian di 167 ya. Oh, salah teksnya berarti ya. Ya, kalau ada yang punya kitab atau buku nanti teksnya diganti saja. 167 ya. Ya. Bentar. Saya kok lupa ya. Kemudian di paling bawah di tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat ketiga itu beliau menutup tafsirnya dengan hadis sahih riwayat Muslim. Kalimat Nabi seperti ini: "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a fi jannatihi ahadun." Seandainya orang mukmin itu tahu apa hukuman seperti apa yang Allah sediakan nanti di akhirat, hukuman Allah itu seperti apa bentuknya, maka tidak akan ada orang beriman yang berharap menginginkan surga. Saking berbahayanya, saking menyeramkannya hukuman-hukuman Allah nanti di akhirat. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahadun. Seandainya orang kafir, kalau tadi orang beriman tahu hukuman seperti apa yang Allah siapkan di akhirat, mungkin dia akan putus asa untuk mengharapkan surga karena saking luar biasanya hukuman Allah Ta'ala. Dan sebaliknya kalau orang kafir itu tahu ampunan dan rahmat Allah seperti apa luasnya, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Halo Bu, paham kan kalimat Nabi ini? Jadi kalau kita tahu betapa beratnya hukuman yang Allah sediakan di akhirat, kita jadi jadi pesimis untuk bisa masuk surga. Dan seandainya orang kafir itu tahu rahmat yang Allah sediakan betapa hebatnya, pasti dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Terus maksudnya apa kalimat ini? Hendaknya kita jangan seperti orang kafir itu yang putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, kalau membahas tentang akhirat, jangan cuma neraka tok yang dibahas, bahas juga surga biar seimbang. Ada nggak Bu suatu kajian? Kalau ada ya berarti Ibu jangan ngaji ke situ lagi. Kalau ngaji ke situ bawaannya kok susah banget masuk surga, gampangnya malah masuk neraka. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Belum ketemu ya? Nggak, maksud saya waktu kapan itu didatangi tamu yang dia biasa ngaji ke sebuah tempat. Terus tamu saya tuh bilang, "Ustadz, saya kalau ngaji ke situ Ustadz, itu bawaannya kok kayaknya masuk surga susah banget Ustadz. Masuk surga kok angel banget. Kok lebih gampang masuk neraka." Jadi setelah ngaji ke situ bikin orang jadi down gitu, bukannya tambah semangat ibadah malah tambah malas. Ya saya bilang lah itu yang ngaji salah, yang mengajarkan keliru. Karena yang benar seperti ini, setelah ngaji mestinya termotivasi untuk tambah semangat masuk surga, bukannya malah tambah takut untuk masuk surga atau khawatir tidak bisa masuk surga.
Begitulah kira-kira para ibu. Jadi kan ada orang kalau ngaji itu yang sering disampaikan cuma ancaman-ancaman, nggak boleh begitu nanti neraka, nggak boleh begitu nanti neraka. Mbok ya seimbang. Karena sesalah-salahnya kita, Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersedia bertobat mesti nanti akan diampuni oleh Allah taala. Demikian para ibu yang saya muliakan, itu mengulang kembali pelajaran lama kita. Jadi ada keseimbangan. Jadi kalau nanti kita baca Al-Fatihah, ya mohon di apa itu namanya, direnungkan lebih dalam, terutama ketika sholat, biar sholat kita lebih berkualitas. Kita kalau membaca bacaan yang sudah dihafal begitu, direnungkan apa enggak? Ibu kalau baca Al-Fatihah itu kan cepat sekali, betul nggih? Paling 10 detik selesai atau 15 detik. Itu sambil direnungkan enggak? Yang dibaca di mulutnya itu sambil direnungkan enggak? Kadang-kadang ya. Nah itu. Nah, jadi kualitas ibadah kita itu ya sesuai dengan seberapa serius kita mengerjakannya. Ada yang sama-sama gerakannya, sama-sama bergerak, maksud saya, sama-sama melafalkan kalimat yang sama, tapi tingkat khusyuannya berbeda-beda. Begitulah kira-kira para ibu. Jadi ditutup dengan ayat ketiga untuk menyeimbangkan kembali kalimat Rabbul Alamin yang sangat mengintimidasi. Begitu, kita lanjut ke ayat 4. Saya ini betul-betul lupa ini terakhir sampai ayat berapa. Ayat 3 betul. Nah, sekarang berarti kita mau masuk ke ayat 4. Ayat 3-nya sudah selesai. Sampai di ayat ketiga ini mungkin diantara ibu ada yang ingin ditanyakan dulu atau disampaikan atau didiskusikan. Mungkin tadi masih agak kurang jelas. Silahkan Bu kalau ada, sebelum kita beranjak ke ayat 4. Tidak ada. Kalau tidak ada, seperti kebiasaan kita sebelum memulai ngaji tafsir ke ayat yang baru, maka kita bacakan dulu ayatnya. Silakan dibuka mushaf Qur'annya. Walaupun ibu semua sudah hafal surat Al-Fatihah, tetap mohon dilihat tulisannya. Ini semua jenengan ikut ngaji tahsin setelah selesai ngaji di sini? Oh enggak semuanya, ya. Baik. Saya yang mimpin baca, nanti ibu mengikuti. Kita mulai dari ta'awud dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai basmalahnya ngikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya, mohon diperhatikan. Mumpung di surat Al-Fatihah belum ada bacaan ghunnah, belum ada bacaan yang berdengung, maka cenderung lebih mudah untuk kita baca. Paling yang cukup menyulitkan bagi kita itu ada beberapa huruf yang bukan bahasa kita. Maksudnya dalam bahasa kita sehari-hari huruf-huruf seperti itu tidak pernah kita gunakan, seperti huruf ain. Iyyaka na'budu itu tidak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita sehari-hari huruf ain tidak ada. Kemudian huruf shad, huruf ta itu tidak ada dalam bahasa kita. Huruf qaf juga sama. Ibu kalau ngomong sulit dalam bahasa Jawa apa, Bu? Angel. Angel itu apa pakai huruf ain? Enggak, kalau pakai ain jadinya AL. Apalagi Ibu kalau ngomong apa itu kata itu bahasa Jawanya apa? Kodok. Kodoknya itu doknya itu pakai huruf apa? D biasa kan, bukan huruf dot kan? Ada kok orang saking fasihnya ngomong kodoknya kodok kan gitu. Kan tidak ada. Jadi ini huruf-huruf yang tidak dikenal dalam bahasa kita. Nah, ini memang bukan bahasa kita. Karena dia bukan bahasa kita, jadi harus lebih perhatian dalam membacanya sesuai dengan makhorijul hurufnya. Oke, terima kasih sudah sama-sama membaca. Semoga Allah berkahi bacaan kita. Dan kita masuk ke ayat yang baru, Maliki Yaumiddin. Ayat ini bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Bahkan ada yang bacanya dengan fathah semua, malaka yaumaddin. Namun menurut Imam Ibnu Katsir bacaan yang itu tidak populer, itu bacaan yang kurang pas, jadi tidak perlu kita pakai. Cukup yang dua tadi saja, boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek, tergantung kebiasaannya. Bisa dibaca panjang yaitu Maliki Yaumiddin, bisa juga dibaca pendek yaitu Maliki Yaumiddin. Yang panjang atau pendek itu adalah huruf ma atau bacaan ma. Maliki Yaumiddin ini panjang, Maliki Yaumiddin itu bacanya pendek. Kalau dibaca panjang, apakah artinya tidak sama dengan dibaca pendek? Ya sama, betul tidak sama. Artinya jadi beda. Malik kalau dibaca panjang artinya adalah pemilik. Malik itu artinya pemilik. Karena kata milik yang sering kita pakai dalam bahasa kita itu aslinya adalah saduran dari bahasa Arab. Milik itu bahasa Arab. Ini milik siapa? Ini punya siapa kan begitu. Malik itu pemilik atau yang punya. Malik. Malik. Kalau dibaca pendek, Malik seperti yang di surat An-Nas, Malikin Nas, itu bacanya pendek. Itu nggak ada pilihan kalau itu tidak bisa dibaca panjang, itu hanya bisa dibaca pendek. Nah kalau kita baca pendek artinya menjadi raja. Oke. Coba Ibu perhatikan. Ibu sekarang buka Quran terjemah ya. Dilihat terjemahannya di ayat keempat surat Al-Fatihah. Kalau terjemahannya resmi dari Depak, Bu siapa yang suka bawa bubur ya? Hadir nama Muten? Oh nggak hadir, pas nggak hadir. Coba nggak apa-apa yang ada aja. Coba Bu, jangan lihat terjemahannya apa Bu? Pemilik. Semuanya sama? Pemilik. Pemilik hari pembalasan. Pemilik hari. Itu yang mana tuh? Aplikasi apa yang? Aplikasi. Kan beda kan bahasa terjemahannya. Kalau di Quran di mushaf yang Ibu pegang, yang tercetak itu terjemahannya bukan versi Depak. Bukan versi Depak, itu versi penerbit masing-masing. Cuman disetujui oleh Depak. Nah, kalau yang versi Depak tadi yang disampaikan Ibu, saya malah lupa namanya dengan satu persatu. Kalau wajah sih gampang ingat, tapi nama maaf, Masya Allah, susah banget menghafalkannya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan saya nggak nyapa nama, mohon dimaafkan gitu. Tapi kalau wajah insya Allah saya lebih mudah menghafal.
Itu yang terjemahan Depak yang tadi itu ada apa tuh Bu? Yang menguasai. Tidak diterjemahkan pemilik, juga tidak diterjemahkan raja, tapi diambil kata-kata yang menengahi dan mencakup keduanya. Penguasa mesti dia pemilik, mesti dia raja. Raja itu ya penguasa, pemilik sesuatu dia juga penguasa dari sesuatu itu. Jadi itu terjemahan yang pas. Yang menguasai, Maliki Yaumiddin, yang menguasai. Terus sebentar, tolong dibaca lagi lanjutan terjemahannya Bu. Yang ini Bu, yang ya. Pemilik hari pembalasan. Coba yang kayaknya enaknya pakai nama saja deh daripada warna kerudung, kan nggak enak. Bu, jangan Bu Sinten. Bu Eko, Bu Widi ya, stop. Oh, sering ketemu kok, lupa aja. Bu Widi coba tolong dibacakan lanjutan terjemahannya yang tadi jenengan baca, yang versi Depak. Yang menguasai di hari pembalasan. Apa bedanya? Coba diulangi lagi. Pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Coba yang versi Depak. Yang menguasai di hari pembalasan. Ada beda apa? Selain pemilik dengan menguasai, apalagi bedanya? Ada imbuan. Di situ dikasih di sini enggak. Kok bisa beda gitu? Ya gitulah, kalau Quran versi Depak dengan versi yang bukan Depak itu jelas berbeda tafsirannya. Terjemahannya. Nah, yang lebih bagus yang mana? Yang versi Depak yang lebih bagus. Versi Depak yang lebih bagus karena yang lebih mendekati tafsirnya yang versi Depak. Yang lebih mendekati tafsirnya yang versi Depak. Dengan pilihan kata yang paling bagus. Pilihan kata yang paling bagus. Jadi kalau dulu Depak itu menerjemahkan tenaga ahlinya orang-orang hebat, puluhan banyaknya. Kalau penerbit masing-masing menerjemahkan mungkin tidak sebanyak itu tenaga ahlinya. Itu profesor, doktor, kemudian ahli-ahli bahasanya luar biasa. Maka ibu akan merasakan rasa yang berbeda antara terjemahan resmi Depak dengan terjemahan versi penerbit. Itu akan sangat berbeda. Walaupun cuma pada 1-2 huruf saja bedanya, itu sudah kerasa Bu, sudah berasa. Yang menguasai di hari pembalasan, yang pemilik hari pembalasan, kan jadi beda kan? Jadi beda. Walaupun sebenarnya dua-duanya benar, tapi rasanya akan berbeda. Menurut para ulama, tadi sudah kita bahas tentang kata maliknya, bisa panjang, bisa pendek. Lalu disatukan oleh para ulama yang menerjemahkan Quran di Depak dengan kata menguasai. Ini sudah melerai, jadi melerai sekaligus menggabungkan. Jadi bisa pemilik, bisa raja. Terjemahan yang lebih pas. Kemudian ada tambahan di, ada imbuhan di situ. Kalau di terjemahan yang biasa tidak ada di-nya. Terjemahan biasa itu Bu, yang versi Depak, versi penerbit tadi, itu terjemahan letterleks. Letterleks apa sih ya? Sesuai kalimat. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iya, kalau diterjemahkan apa adanya memang begitu. Tapi terjemahan Depak lebih dekat ke terjemahan tafsirnya, bukan terjemahan perkatanya, tapi lebih ke terjemahan. Kenapa Bu? Kalau di aplikasi saya ya Kemenak malah yang pemilik pembalasan, yang internasional malah yang menguasai di hari pembalasan. Oh, berarti bukan versi Kemenak itu. Coba Ibu lihatkan ke saya halamannya yang kalau di aplikasi saya, yang versi Kemenak itu yang pemilik hari pembalasan. Kalau versi internasional, standar internasional yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Oh, berarti sudah direvisi lagi. Saya sekarang juga sedang menggunakan yang versi Kemenak atau Depak. Ini cetakan tahun 1971. Ini yang sekarang saya pegang ini. Ini biasanya plek sama dengan yang biasa dibawa oleh Bukur. Sama persis. Yang menguasai di hari pembalasan. Jadi saran saya, nanti kalau Ibu beli Quran terjemah, ya usahakan beli yang resmi dari Kemenak, terutama yang tahunnya masih tahun lama kalau ada.
kalau ada. Dulu biasanya kalau ada jamaah haji dari Indonesia pulang dari haji itu suka dihadiahi banyak barang. Salah satunya adalah mushaf Quran yang seingat saya dulu warna sampulnya, warnanya apa namanya Bu ya, kayak kerudung jenengan tuh Bu, yang itu warnanya kayak agak coklat, agak cenderung merah itu ya dekat-dekat kemarun gitu warnanya. Kalau urusan warna kan ibu-ibu lebih jelimet. Nah, bapak-bapak sih sederhana sekali warnanya. Nah, itu terjemahan Quran terjemahan yang dicetak di percetakan Madinah tapi masih menggunakan versi asli dari Indonesia. Jadi cuma dibawa ke sana tuh diterjemahkan, dicetak ulang tanpa mengubah terjemahannya. Itu terjemahan yang terbaik. Tapi sekarang tidak tahu masih ada nggak terjemahan seperti itu. Baik, saya ulangi lagi. Penguasa pada hari pembalasan. Ada kata yaumiddin, hari pembalasan. Ada kata din. Din di sini maknanya adalah balasan atau ganjaran. Bisa balasan baik, bisa balasan buruk. Coba sekarang kita renungkan dulu. Dari ayat pertama, Allah memberitahukan profil dirinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau di sini Maha Pemurah, terjemahan benernya adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kaitannya dengan apa itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang? Kaitannya dengan rizki, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah nyatakan dirinya sebagai penguasa alam semesta, Tuhan penguasa alam, pemilik penguasa alam semesta. Namun diawali dengan lafal hamdalah, alhamdulillah. Ini ada tuntutannya apa? Agar kita bersyukur, mensyukuri semua fasilitas yang sudah Allah berikan. Yang ketiga, ayatnya tadi sudah kita bahas, ini untuk menetralkan lagi suasana hati kita yang tadi merasa terintimidasi dengan kalimat Rabbil Alamin. Lalu yang keempat, nah ini yang tadi kita singgung, hati-hatilah, semua nikmat yang Dia berikan kepada kita itu, semua fasilitas yang Dia sediakan kepada kita itu tidak ada yang gratis, tapi ada bonnya, ada kasbonnya. Kapan? Yaumiddin, pada hari pembalasan. Jadi kalau ada ngomong ini nikmat Allah gratis, oh enggak ada. Nikmat Allah yang gratis tidak ada. Maksudnya gratis itu mungkin kita enggak bayar, maksudnya gitu. Tapi semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Persis sama seperti di surat Alhaakumut Takatsur. Ayat terakhirnya gimana bunyinya? Dibaca dari awal semua. Kalla summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa, kemudian begini. Ini kalau ngaji tafsirnya kayak gini. Kita kan tidak punya papan tulis, guys. Jadi Bu bayangkan sendiri nggak apa-apa ya, sambil bayangkan. Kita masih ada waktu, masih dikit lagi. Summa, kata summa itu sering diterjemahkan dengan kemudian. Tapi sebenarnya kata summa itu ada fungsinya, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi berikutnya. Cuma intervalnya atau jarak kejadian itu agak jauh, masih jauh gitu. Jadi kalau menggunakan kata summa berarti ini masih jauh. Beda dengan menggunakan kata fa. Kalau fa contohnya di surat yang surat pendek yang Ibu hafal juga, Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada fa di situ. Kalau kamu sudah kosong dari satu kegiatan, maka fansab, segera kerjakan kegiatan yang lain. Jangan nganggur, intinya begitu. Menggunakan huruf fa. Jadi segera. Jangan lama-lama nganggurnya. Selesai ngerjakan dunia, langsung kerjakan akhirat. Selesai ngerjakan pekerjaan akhirat, pindah lagi ke pekerjaan dunia. Gitu nggak Bu? Ibu pulang dari sini nanti pulang ke rumah ngapain?
nyebut anak itu ada kegiatan lagi. Terus kegiatan kita tuh jangan dibiarkan nganggur, kecuali memang waktunya istirahat. Sama kalau selesai sholat, bapak-bapak disuruh ngapain? Selesai ke masjid, sholat jamaah, terus fantasyiru fil ardi, suruh bertebaran di muka bumi nyari rezeki, terutama kalau hari Jumat ini. Nah, terus apa lagi Bu? Kalau ibu nusewu datang waktu sholat tapi perut lapar, makanan sudah terhidang, sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Selesai makan, segera sholat. Jangan lama-lama ngasuhnya, karena hayat itu menggunakan huruf fa. Hayatnya menggunakan huruf fa. Jadi itu pekerjaan yang segera dilakukan setelahnya. Tapi kalau menggunakan huruf summa, berarti ini jaraknya agak lama. Summa latus alunna, kemudian kamu pasti akan ditanya. Tapi nanti, summa nanti masih agak jauh. Kapan? Ya di akhirat. Tidak segera itu, tidak segera, tapi nanti. Oke. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu pasti nanti akan ditanya oleh Allah terhadap semua nikmat yang kamu peroleh. Jadi ini saya akhiri dulu sampai kata Yaumidin. Nanti insyaallah di pertemuan depan masih kita ulas lagi, ada beberapa keterangan menarik dari Nabi tentang kata Yaumidin itu. Namun di pertemuan hari ini saya akhiri dengan kisah. Kisah itu dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsir beliau terhadap ayat terakhir dari surat At-Takatsur itu. Yaitu pada kalimat summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kisahnya begini, ini kisah nyata hadisnya sahih. Satu saat sahabat Abu Bakar itu di siang hari ba'da zuhur itu melihat Rasulullah masih berada di dalam masjid. Padahal biasanya kebiasaan Nabi kalau selesai sholat langsung pulang, masuk kamar. Nah ini kok setelah zuhur, siang-siang itu setelah zuhur, Rasul kok masih berada di masjid, nggak sholat, nggak ngapa-ngapa, pokoknya di masjid. Nah sahabat Abu Bakar masuk masjid, terus Rasul tanya, Abu Bakar, kamu kok kesini ngapain? Ini bahasa terjemahan bebas saja biar lebih mudah kita paham. Kamu kesini ngapain? Kata Rasul. Kata sahabat Abu Bakar, alasan saya kesini sama dengan panjenengan wahai Nabi. Nah, ya udah, kalau itu duduk sini, duduk. Tidak lama kemudian lewat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu lewat, terus dia lihat Nabi di masjid, Abu Bakar juga di masjid, dia akhirnya mampir. Terus ditanya, Abu Bakar nanya, Umar kamu ngapain ke sini? Ya alasan saya kesini sama dengan kalian berdua. Artinya itu kejadian tidak sekali terjadi, tapi sudah cukup sering. Apa alasannya apa? Alasannya terungkap dari kalimat Nabi berikutnya. Kalian berdua masih kuat jalan nggak? Kata Nabi. Kalian berdua masih kuat jalan nggak? Kenapa? Itu 3 orang ini dari pagi belum makan minum apapun, padahal sedang nggak puasa. Orang kalau nggak puasa, memang nggak niat puasa, terus perutnya lapar, haus, itu secara ini gimana? Ya, tingkat kesabarannya kan lain tuh. Tidak sama dengan orang yang dari pagi memang niat puasa. Nah, ini 3 orang ini sama-sama sedang nggak puasa. Coba lihat komposisinya. Satu siapa? Rasul. Rasul itu apa posisinya di situ di negeri Madinah? Pemimpin, kepala negara beliau itu, presiden kalau bahasa kita hari ini. Abu Bakar itu siapa? Ini orang terbaik, orang pertama yang masuk Islam setelah Nabi. Ibarat sebuah negara, ini pembesar negara. Oh, nggak ada apa-apanya menteri-menteri sekarang itu dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya raya. Tapi bisa nggak makan, nggak minum juga. Kemudian satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Wah, ini orang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini 3 orang terbaik di negeri itu sedang ngumpul karena alasan yang sama-sama lapar, Kepala negaranya dan 2 orang hulu balangnya ini sama-sama lapar. Dari pagi nggak ada makanan. Terus Rasul ngajak, kalian masih kuat jalan nggak? Masih ya Nabi. Akhirnya diajak jalan menuju ke agak pinggiran kota Madinah sampai di rumah salah seorang sahabat Nabi di situ. Begitu sudah nyampe di rumah orang yang dituju, Rasul mengucapkan salam. Salam yang pertama nggak ada kedengaran jawaban. Salaman yang kedua juga nggak ada.
Begitu salam yang ketiga baru ada terdengar suara jawaban dari dalam rumah. Ternyata yang jawab perempuan, ibu-ibu. Assalamualaikum kata Nabi, itu sudah dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu. Terus si ibu ini bilang, wahai Nabi, tadi panjenengan mengucapkan salam yang pertama kali sebenarnya sudah saya jawab, tapi pelan-pelan. Terus biar nanti jenengan nambah lagi. Terus ucapkan salam yang kedua kali juga sudah saya jawab, kata ibu ini. Nah, biar jenengan nambah satu lagi. Kan ada bertamu gimana? Berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali nggak dijawab, pulang. Jangan terus gantian. Sekarang kamu Abu Bakar 3 kali lagi, nggak gitu. Kayak gitu. Jadi itu 3 kali itu cukup diwakili oleh satu orang, bukan setiap orang yang datang mengucapkan 3 kali. Enggak. Kalau orang zaman sekarang gitu nggak kalau bertamu? Kalau nggak dijawab-jawab gimana? Ya harus didodok-dodoki baik. Nah itu adabnya nggak bagus. Jadi kadang bisa saja tuan rumah itu sedang tidak pengen nerima tamu, dan itu kekuasaan milik tuan rumah. Itu rumah dia, terserah dia mau terima tamu atau tidak. Kecuali tadi kalau sudah janjian dulu kan lain cerita. Ini kalau nggak janjian dulu, tiba-tiba datang tamu ke rumah, ibu punya hak, kita sebagai tuan rumah punya hak mau nerima atau tidak. Lah cara paling sederhana tidak menerima tamu dengan tidak memperdengarkan jawaban salam kita. Begitu Bu. Cuman masalahnya tamunya paham nggak, itu loh masalahnya. Ya kalau nggak paham kan akhirnya jadi tadi dodok-dodok, kalau nggak nunggu aja di situ. Nah, kecuali kalau paket ya gimana sih? Tamu tidak diundang malah ditunggu-tunggu yang ini. Nah, kalau paket nggak pernah mengucapkan salam, dia paket, salamnya khas paket. Nah, setelah dibukakan pintu sampai kalimat tadi, ibu bisa lihat tuh Bu, ibu kalau hayati kisah ini, masya Allah banyak sekali faedahnya, banyak sekali hikmahnya, manfaatnya. Kalau kita renungkan betapa dekatnya seorang pemimpin di hati rakyatnya, sampai rakyatnya ngerjai pemimpinnya. Nah, itu Rasulullah itu diprank, tapi pranknya itu prank yang syar'i kayak gitu tuh. Oleh rakyatnya, ibu-ibu lagi, coba lihat, ibu-ibu tuh nggak bisa diremehkan, kepala negara aja dikerjai sama dia. Emak-emak itu masya Allah luar biasa, idenya ada saja, kreatif sekali. Coba ibu lihat tuh, emak-emak itu kalau ngumpul, kalau ngobrol, rampung-rampung, ada aja ininya, apa namanya, temanya tuh nggak habis-habis. Disuruh ngisi pengajian orang iso ngomong, tapi kalau ngobrol, masya Allah, materinya orang entek, ada saja. Nah, itu kalau saya lihat ibu-ibu kalau sudah ngobrol, mau pamitan pulang aja ada terminnya, ada tahapan-tahapan pamitnya. Mau pamit, saya pamit dulu, ya. Nanti pas di pintu mau pamit ngobrol lagi, keluar dari pintu di teras masih ngobrol lagi. Nanti mau pakai sendal ngobrol lagi, padahal udah pamitan tadi dari rumah, dari dalam. Nanti mau buka gerbang masih ngobrol lagi. Terus di parkiran kendaraan masih lanjut ngobrol lagi. Itu jarak dari pamitan pertama ke pamitan terakhir itu berapa? Nah, itulah hebatnya wanita itu. Kalau saya lihat kayak gitu tak senyumnya aja. ya gitulah tabiatnya, nggak bisa kita apa ya, nggak bisa dihilangkan, itu nggak ada obatnya Bu, kayak gitu tuh. Ya udah alami begitu. Nah di zaman Nabi juga begitu. Nah, akhirnya kata si ibu, wahai Nabi, tunggu sebentar nggih, suami saya belum pulang. Jadi Rasul tidak masuk rumah. Akhirnya Rasul cari tempat di luar rumah, di bawah pohon untuk berteduh bersama dengan 2 orang yang lain. Tidak lama kemudian suami ibu ini pulang. Saya lupa namanya, nanti ibu cek riwayatnya. Pulang. Begitu dia pulang, di depan rumahnya dia lihat ada 3 orang tamu, 1 Nabi, 1 Abu Bakar, 1 Umar. Masya Allah, itu rasanya luar biasa Bu. Ini 3 orang terbaik di negeri itu bertamu. Kalimat dia begini, hari ini tidak ada rumah yang paling mulia daripada rumah saya, katanya. Karena kedatangan tamu 3 orang paling hebat di negeri itu. Bahkan di muka bumi nggak ada manusia yang lebih baik daripada 3 orang ini. Ibu kalau nung saya Bu, rumahnya kedatangan presiden aja rasanya gimana? Aduh, ini bukan presiden Bu, ini berlipat-lipat lebih mulia daripada presiden. Akhirnya dia ke belakang merahkan susu onta, bawakan beberapa butir kurma untuk tamunya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi.
setelah Rasulullah menyantap, karena memang lapar tuh, lapar disantap, dihidangkan susu segar, padanannya korma yang juga segar, disantap. Setelah menyantap itu Rasulullah ngomong begini. Kalau Rasul sebutkan ayatnya, Rasul baca ayat. Jadi Rasul sedang menafsirkan ayat dengan aplikasi langsung, dengan praktek langsung. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Terus kata sahabat Abu Bakar, wahai Nabi, Umar atau Abu Bakar saya lupa, wahai Nabi, masa yang kayak gini juga nanti ditanya di akhirat Nabi? Kan ini gratis. Ini kan bahasa kita kan ini kan dikasih. Kan cuma susu sedikit sama kurma beberapa butir. Masa yang kayak gini juga ditanya? Kata Rasulullah, iya betul. Makanya Rasul bacakan ayat itu. Summa latus alunnya, kalian pasti nanti akan ditanya terhadap semua nikmat yang kalian peroleh. Kira-kira yang ibu konsumsi hari ini dibandingkan segelas susu dan beberapa butir kurma, lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Yang kita miliki hari ini, fasilitas yang kita nikmati hari ini, kira-kira dibandingkan itu lebih banyak apa lebih sedikit? Wah, siap-siap pertanyaannya nanti juga lebih banyak. Lah kalau Nabi kan gampang jawabnya. Kamu dapat dari mana ini harta? Dikasih ya Allah. Dikasih ya Allah. Kamu gunakan untuk apa? Ngisi perut saya yang lapar. Kan halal, semuanya halal. Nah, coba nanti jenengan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ibu pengen dapat pertanyaan sedikit apa pertanyaan banyak? Nah, kalau kita ujian waktu sekolah dulu, pengennya saat ujian soalnya banyak apa sedikit? Sedikit. Dan pertanyaan sedikit dan gampang dijawab. Pengennya begitu toh? Kalau pengennya begitu, maka jenengan harus ambil fasilitas yang sedikit dan pastikan sumbernya halal. Nanti pertanyaannya sedikit, jawabnya gampang. Tapi Ustadz, saya pengen dapat banyak Ustadz. Ya sudah, kalau pengen dapat banyak berarti siap-siap dengan pertanyaan yang banyak. Tapi saya walaupun banyak nggak apa-apa, yang penting bisa jawabnya tetap gampang. Maka pastikan semua harta Anda yang banyak itu bersumber dari harta yang halal, dari jalan yang halal dan berkah. Walaupun nanti pertanyaannya banyak, tetap gampang menjawab. Tapi Ustaz, saya nggak mau ditanya-tanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti masuklah surga tanpa hisab. Walaupun kaya tapi tidak ditanya. Wah, ini istimewa sekali kalau bisa begitu. Nanti lain waktu bisa kita jawab. Kita bahas lagi. Sudah pas jam 9:30. Intinya adalah siap-siap. Apa yang sekarang kita dapatkan itu semuanya akan ada LPG-nya, laporan pertanggungjawabannya, ada kasbonnya, nanti akan ditagih oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nggak ada yang gratis, semuanya. Demikian dulu para ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi nanti pekan depan dalam keadaan yang lebih baik lagi, kondisi semakin sehat, semakin bagus, keimanan semakin meningkat, juga semoga harta kita juga semakin berkah, keluarga kita semakin baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kekurangan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi semua yang ada pada kita. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Ustaz Ahmad Tohari untuk memandu acara berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن